Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca kalimat tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan nikmat kepada kita. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai saling berbagi pengalaman. Kali ini akan kami bagikan pengetahuan tentang keutamaan bulan Safar dan amalannya sehingga rezeki kita lancar dan menghindarkan dari kesialan. Bulan Safar secara harfiah maknanya dalam bahasa Indonesia adalah kosong. Ada juga yang menganggap bahwa bulan ini adalah bulan kesialan. Bulan yang penuh dengan bala atau cobaan. Namun pada hakikatnya, sebenarnya yang namanya bulan adalah semuanya baik. Lepas dari pengertian bulan baik dan bulan kesialan, yaitu di bulan Safar ini, maka akan bijaksana bagi kita kalau kita selalu melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan Safar ini. Lantas apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Safar yang baik? Banyak sekali. Namun ada beberapa yang kami sampaikan, tidak semuanya. Yang pertama yang penting adalah kasratul dzikri. Kita dianjurkan kapanpun, dimanapun oleh Rasulullah untuk memperbanyak zikir, yaitu ingat kepada Allah. Lantas bagaimana cara mengingatnya? Allah sudah memberikan contohnya. Banyak zikir sunnah yang bimbingkan oleh Rasulullah kepada kita. Ada doa yang ringan dibacakan tapi berat di timbangan. Yang ringan dibaca, berat di timbangan. Tentu kalian sudah paham, yaitu tentang istighfar. Kemudian tasbih, tahlil, kemudian khauqolah. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya. Yang penting adalah memperbanyak zikir. Ya. Terus seperti apa itu zikir? Zikir yang sunnah. Yang sunnah, yes, yang diajarkan Rasulullah dan yang disenangi oleh Allah. Yaitu zikir dengan mengucapkan subhanallah, tasbih yang lengkap, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan tasbih yang lengkap, yang apabila dibaca khasiatnya luar biasa, dan di sini sudah sering dan kita bahas di konten video Al-Fatih ini. Bisa melihat bagaimana pembahasan di sana, ya. Di sini hanya seperti itu fadilahnya. Kemudian yang kedua, zikir wajib. Ada yang zikir wajib itu. Zikir wajib itu adalah zikir, artinya mengingat
mengingat akan perintah Allah, ini wajib. Ya. Jadi zikir yang wajib adalah zikir mengingat Allah, mengingat perintah Allah, itu wajib. Kemudian mengingat larangan Allah, itu juga wajib. Karena itu harus dikerjakan dan harus dihindari. Ya. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan kalau tidak ingat? Maka ini menjadi wajib kalau tentang perintah dan larangan. Kemudian yang kedua, keutamaan di bulan Safar, yaitu sholat duha. Ya, sholat duha. Di sini sudah disampaikan oleh Abu Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau sholat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani. Ini sudah dijelaskan oleh Allah begitu. Jadi kalau kita ingin dicukupkan rezekinya, kebutuhannya, rezeki dan semuanya, rezeki, kesehatan, keberkahan, kemanfaatan, semuanya itu dimulai dari sholat duha. Apalagi sekarang ini sudah masuk ke hari kelima pada bulan Safar itu. Maka sebelum habis bulan Safar, mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kemudian amalan yang ketiga apa? Sholat berjamaah di masjid. Ya, karena sholat berjamaah di masjid ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang berhaji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan tidak hanya itu, sholat berjamaah di masjid itu juga akan ditingkatkan 27 kali derajat daripada sholat di rumah. Ya, itu keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat apa ya? Yaitu talil Qur'ani, melanggengkan, membiasakan, merutinkan membaca Al-Quran di bulan Safar ini. Mengapa demikian? Ada perintah begini, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Itu kalau kita baca Al-Quran. Kalau tahlil Quran, bahkan tidak hanya itu, kita ini akan dirindukan oleh surga yang penuh dengan kenikmatan kalau kita rutin membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Kemudian apalagi kalau bisa membaca dengan tahu maksud dan artinya, ini akan lebih baik lagi pahalanya. Kemudian yang bisa kita lakukan, keutamaan yang kelima adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak sholawat yang bisa dibaca. Boleh membaca sholawat Jibril, boleh membaca sholawat Ibrahimiyah, boleh membaca sholawat Nariyah, boleh membaca sholawat yang lainnya. Ya, mengapa demikian? Karena sudah dianjurkan, barang siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberi sholawat kepadanya 10 kali. Dihapus 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat kebaikannya. Itu luar biasa. Kalau kita mau melaksanakan, maka perbanyaklah sholawat. Ya, dalam hidup ini yang banyak manfaatnya. Ya, untuk rezeki, sholawat Jibril boleh berulang-ulang minimal 1000 kali. Kemudian keutamaan yang ke-6 adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak ya, bisa Daud, bisa Senin dan Kamis, bisa puasa di Yaumul Bid, yaitu
tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Safar ini. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Nah, kalau berbicara tentang sedekah, orang gambarannya pasti uang banyak, harus kaya. Bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Ya. Karena kita bersikap baik dengan orang, itu sudah termasuk sedekah. Membantu dengan tenaga kita untuk orang lain, itu juga sudah sedekah. Ya, bahkan kalau kita punya kurma, separuh dari biji kurma itu pun kalau diberikan kepada orang lain dengan niat sedekah, maka itu sudah menjadi sedekah dan akan dibalas oleh Allah ya, dengan kebaikan yang luar biasa. Ya, jadi untuk bersedekah itu banyak caranya, apalagi kalau bisa menyantuni ke yayasan yatim piatu, orang miskin, ya, tidak harus banyak, karena Allah akan selalu menghitung dan membalas, mengembalikan apa yang kita sedekahkan itu kembali kepada Allah. Dan di konten Al-Fatih ada keajaiban sedekah yang dilakukan oleh seseorang yang sudah kami ceritakan, itu menjadi seorang miliarder gara-gara senang sedekah itu, sedekah ini, ya. Nah, maka sedekah kalau kita punyanya ya sesuaikan dengan kemampuan kita, boleh ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini keutamaan ini bisa kita raih bersama untuk meraih kebaikan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini sedikit ada manfaatnya dan bisa dilaksanakan dengan berkah. Kami doakan mudah-mudahan ilmu yang kami berikan ini berkah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan tentu datang dari kami. Kalau ada benarnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.